kajian performance art, tubuh adalah salah satu kanvas sekaligus kuas bagi senimannya untuk berkarya. Apabila membahas sejarah performance art, pada tahun 70-an atau 80-an memang marak aliran seperti halnya tersebut yang memanfaatkan medium konvensional seperti kanvas, patung, atau objek yang mencipta pada medium benda mati. Seperti contohnya, Herman Nitz yang menyembelih babi di patung. Memang pada akhirnya, ada beberapa karya Saras seperti I Don't Want to Eat Cake Anymore yang mencoba menampilkan uji ketahanan Saraswati. Namun, mayoritas pada zaman sekarang ini, terutama keseluruhan karya-karya Saras, tidak menampilkan laku yang ekstrim atau melibatkan performance yang melewati batas kemampuan tubuh. Berhubung seni performance sangat identik dengan gerak-gerik atau laku, tentu laku tersebut memiliki tujuan. Apabila laku tersebut mewakili suara banyak orang, kemanusiaan, atau psikologi kolektif, harus ada alasan mengapa itu dilakukan. Performance itu sebenarnya bagian dari seni rupa yang punya disiplin, metode, pengetahuan, referensi, dan teknik. Tubuh dan laku juga merupakan elemen yang penting dari seni performance. Karena semua tingkah laku, gerak tubuh, dan proses kesenian di seni performance disatukan menjadi satu kesatuan. Ratu Rizkita Sari Saraswati adalah seorang seniwati yang berkecimpung dalam bidang performance art. Lahir pada tahun 1990 di Jakarta, seniwati yang juga dikenal dengan Saras ini merupakan alumni studio grafis seni rupa Institut Teknologi Bandung lulusan tahun 2013. Ia lebih banyak bergelut dengan performance art dan sudah terlibat dalam sejumlah pameran sejak tahun 2009, mulai dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Video performance art pertama kali beliau buat tahun 2011. Perantara utama yang digunakan oleh Saras dalam menghasilkan karya-karyanya tentu berkaitan dengan tubuh atau bersifat jasmani. Saras sudah berpartisipasi dalam pameran-pameran bertajuk Eksis, nomor 2, Instruksi, di Dialogue Art Space Jakarta tahun 2013, Manifesto nomor 4, Keseharian, di Galeri Nasional Jakarta tahun 2014, Tracing di Saigon Domain, Ho Chi Minh City, Vietnam tahun 2015, Jiwa, Jakarta Biennale tahun 2017, lalu di Museum Sejarah Jakarta tahun 2017, dan lain sebagainya. Pagelaran tunggal yang pernah ia selenggarakan antara lain adalah Laif tahun 2013 dan Optik-Optik Kecil tahun 2019. Optik-optik kecil merupakan performance partisipatoris dengan kegiatan mengumpulkan embun pagi. Proyek ini awalnya dikembangkan pada bulan Ramadan tahun 2019 sebagai karya situs spesifik di rumah tangga Depok. Menurut Saras, aksi ini menjadi sebuah ritual yang sangat membantu Saras dalam mencari keseimbangan mental, terutama dalam lingkungan lanskap yang baru dan asing. Dengan mengajak partisipan untuk melakukan kegiatan ini bersama dan menyatu dengan alam, Saras membuka jalan dan kesempatan untuk timbulnya suasana baru di dalam komunitas kontemporer. Ia bahkan memberi porsi kehendak yang lebih luas pada tamunya untuk dapat bebas menyusuri pekarangan dan mengambil embun di setiap sudut pekarangan yang mereka inginkan. Embun yang mereka dapatkan tersebut kemudian disimpan di dalam toples kaca kecil, dan embun inilah yang mereka maksud sebagai optik-optik kecil. Alia pernah bikin seni eksperimental. Ini soalnya mirip kayak ini, mirip. Lewat optik-optik kecil inilah, Saras mengajak para tamunya untuk menikmati hidup di alam bebas dan bernostalgia dengan waktu. Selain itu, optik-optik kecil ini juga membuka hati mereka dan menyadarkan betapa indahnya alam semesta yang Tuhan kurniakan, sehingga penting bagi setiap manusia untuk bersyukur. Saras dalam karyanya ini mengajak partisipannya untuk melangkahi rasa takut dengan memunculkan rasa ingin tahu untuk menjawab asumsi terhadap segala hal, menumbuhkan sifat empati dan toleransi dengan orang yang berbeda realitas, dan menikmati kembali momen-momen yang luput dari keseharian mereka.
Tujuan dari optik-optik kecil ini adalah supaya para partisipan yang berkumpul memiliki kesempatan untuk mendedikasikan diri mereka kepada masa kini. Dengan pendekatan partisipatif ini, para tamu dapat merasakan pengalaman langsung gagasan Saras. Momen yang terjadi dapat dirasakan bagi kedua pihak. Inilah keunggulan dari media performance art. Sensasi panca indera semua partisipan pun juga dipergunakan dalam kegiatan ini. Setelah membahas performance optik-optik kecil, terdapat performance yang serupa, yaitu milik Lee Ming-wei yang bertajuk Sonic Blossom. Beliau mengundang berbagai penyanyi opera untuk proyeknya kali ini. Tugas mereka, berkeliling galeri dan menawarkan pengunjung dengan kalimat berbagi hadiah dari sebuah lagu. Bila mereka setuju, pengunjung dipersilahkan untuk duduk di kursi yang telah dipersiapkan. Lalu, sang penyanyi akan membawakan lagu singkat Lieder karangan Franz Schubert kepada mereka. Performance itu memberi rasa intim, sebuah momen katarsis bagi penyanyi dan pengunjungnya. Lee Ming-wei ingin para pengunjungnya untuk meningkatkan kelima indera serta mengingatkan kita untuk berada pada masa kini. Beliau terinspirasi saat sedang merawat ibunya yang sakit, ia akan memainkan lagu Schubert untuknya. Dalam alunan lagu itu, mereka menemukan kedamaian. Seperti optik-optik kecil, performance Sonic Blossom mengajak para pengunjung untuk ikut serta secara langsung dalam performance tersebut. Walaupun jumlah partisipannya berbeda antara kedua performance, pengeksekusian tersebut memberi dampak yang lebih signifikan terhadap para partisipan karena mereka terjun langsung. Ajakan Saras dan Ming-wei ini mempersilahkan partisipan untuk merasakan gagasannya bersama. Karya lain dari Saraswati adalah I Have No One to Blame But Myself, yang merupakan sebuah performance dengan perpaduan instalasi mixed media. Performance ini berdurasi 3 jam dengan Saraswati berdiri di atas sebuah kursi yang berjejer dikelilingi benda yang bisa menyimbolkan butuhnya pertolongan dan kehilangan arah. Liku tubuh Saraswati juga menjadi unsur yang cukup mencolok dalam performance ini. Cara tangan dan kepalanya bergetar sangat menunjukkan bahwa ia sedang ketakutan dan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi yang sedang dia hadapi. Dan untuk membuat dirinya tenang, ia menyanyikan lagu My Favorite Things yang bisa jadi merupakan simbol dari lagu kesukaan atau safe space Saraswati. Hal seperti ini sering terjadi kepada kami, maupun orang-orang yang pernah merasakan bagaimana tekanan di dunia persekolahan. Sebenarnya sih dicoba aja sih, maksud gue selama masih bisa ada kemungkinan nyobain apapun selama itu nggak nyakitin siapapun, apalagi jangan nyakitin diri sendiri. Jadi seniman untungnya tuh ya kita punya channel untuk mengantisipasi banyak masalah psikologis kita gitu. Ya kita diperbandaharai dengan kemampuan untuk membicarakannya dengan cara yang lain. Soalnya gue tahu gitu cara komunikasi lewat seni ini tuh yang berhasil buat gue bertahan, buat terus mikirin tentang kemungkinan-kemungkinan untuk tahan buat menjalani hidup gitu.